Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang serasa mimpi. Inilah kilauan Pisces yang akan nyata sebentar lagi. Seperti apakah itu, kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita kasih kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada Pack of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Scorpio, ada kartu Death, ada Temperance, ada Sagittarius, ada Seven of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Aku ngerasakan ya, beberapa dari kamu di sini pernah mengalami suatu kayak mimpi, harapan yang sirna begitu saja. Ya, mimpi kamu hilang begitu saja. Karena mungkin sudah lama kamu bermimpi, sudah lama kamu punya harapan, tapi tidak juga terkabulkan, ya. Jadi kamu mencoba untuk merenung. Apalagi di sini mungkin ada juga beberapa dari kamu itu suka dengan kesunyian, ya, suka mungkin dengan suatu kedamaian, ketentraman, ya, siapapun pasti suka ya. Jadi disitulah kamu mulai merenung. Disitulah kamu mulai seperti mengekspresikan apa yang benar-benar menjadi harapan kamu di sini. Dan di situ kamu mulai menuangkan harapan kamu, keinginan kamu, isi hati kamu ya. Mungkin di sebuah diary atau sebuah kertas gitu ya. Dan itu adalah bentuk dari manifest kamu. Oke? Nah, dan disinilah akhirnya kamu ngerasa benar-benar ada sebuah keajaiban, ada sebuah peluang baru ya. Dimana kamu mulai untuk memfokuskan apa yang menjadi tujuan hidup kamu saat ini. Di Pack of Pentacles, aku melihat beberapa dari kamu punya peluang baru, ya. Jadi indikasinya adanya peluang baru yang mungkin bisa jadi dalam bentuk pekerjaan baru yang kamu dapatkan, atau proyek baru yang akan kamu dapatkan, atau kesempatan kamu belajar. Mungkin belajar untuk menekuni bidang ini, menekuni bidang itu. Jadi di situ akhirnya kamu mencoba merenung. Tadi aku ketemu ini, atau aku ngerasa ini ada kesempatan. Jadi disitulah kamu mulai memanfaatkan. Kamu akhirnya merenungnya itu karena apa? Karena selama ini kamu ngerasa tidak beruntung dalam segala bidang. Tetapi di saat kamu merenung, kamu coba untuk merubah sesuatu yang ada dalam diri kamu, ya. Merubahnya itu ya mungkin dari sikap kamu, cara bicara kamu, tingkah laku kamu, ya, atau spiritualnya kamu yang kamu rubah. Kamu mulai meningkatkan, kamu menjadi seseorang yang lebih baik gitu ya. Nah, itulah yang akhirnya Tuhan memberikan petunjuk dengan menemukan kamu dengan peluang baru gitu loh. Ya, memberikan kamu peluang baru. Peluang baru itulah akhirnya yang membuat kamu akhirnya bisa bertumbuh, bisa belajar, bisa mengembangkan diri kamu ya. Ya mungkin di saat kamu melihat ada satu peluang, nah kamu mulai belajar untuk menekuni itu. Jika ini dalam segi finansial, ya kamu mulai tahu
kualitas diri kamu. Kamu tahu apa yang diri kamu miliki. Di situ kamu mulai mencoba untuk menuangkannya di dalam sebuah hobi, atau mungkin dengan kualitas kamu. Oh, aku bisa ini loh, aku bisa itu. Kamu fokuskan di situ, sehingga akhirnya itu menghasilkan uang. Begitu. Jadi kita juga harus bisa kenali diri kita. Kita itu bakatnya di mana? Kita itu hobinya di mana? Nah, akhirnya kamu itulah hasil dari renungan kamu, hasil dari meditasi kamu. Kamu akhirnya mulai bisa bicara dengan hati kamu. Kamu seolah-olah kayak dituntun gitu ya oleh semesta untuk menemukan peluang dan kesempatan ini. Oke? Nah, di sini ada kartu death. Kartu death kita tahu ya, ini sama-sama apa ya? Artinya itu berakhir ya. Terus ini juga menggambarkan adanya sesuatu hal yang sudah hilang, sudah berakhir, atau sudah pergi dari kamu. Nah, namun sesuatu hal yang berakhir itu, sesuatu yang hilang dari kamu atau pergi dari kamu, sebenarnya itulah kesempatan kamu untuk menemukan peluang baru ini. Ya, kamu harus pintar-pintar atau bijak dalam menyikapi situasi dan kondisi yang saat ini kamu alami. Kalau tidak, ya kamu akan kehilangan kesempatan, kamu akan kehilangan ya peluang ini. Karena disinilah sebentar lagi kamu akan merasakan adanya perkembangan, adanya pertumbuhan dalam diri kamu. Ya, yang membuat semuanya itu akan mengalami sebuah kestabilan, keseimbangan, temperance ya. Keseimbangan. Di sini seperti menekankan pentingnya pendekatan yang realistis dan praktis terhadap kehidupan kamu. Dimana kamu kayak pengen punya kestabilan, pengen punya keseimbangan ya. Dan ini juga bisa menjadi tanda untuk kamu lebih fokus kepada tujuan kamu jangka panjang. Ya, mungkin lebih mempertahankan atau lebih memperbaiki ke depannya gitu loh. Asal kamu fokus, intinya fokus aja. Ya, sehingga akhirnya kamu punya tujuan. Dengan tujuan itu akhirnya kamu fokus untuk melakukan segala sesuatunya. Oke. Nah, dan aku juga melihat kamu akan bisa menunjukkan potensi kamu untuk meraih kesuksesan dan kemakmuran ya. Namun ya mungkin di balik kesuksesan ini, pertumbuhan, perkembangan yang kamu alami itu membutuhkan usaha dan dedikasi dari diri kamu sendiri. Ya, kamu harus benar-benar membekali diri kamu dengan mungkin kekuatan, dengan kualitas, dan dengan keinginan, serta ya mungkin doa kamu juga begitu ya. Jangan sampai peluang ini kamu lewatkan ya, karena jika terlewatkan kamu akan ngerasa adanya penyesalan nantinya ya. Karena aku ngelihat sebentar lagi ini kamu akan benar-benar ngerasa bermimpi. Ada hal-hal yang tadinya tidak kamu harapkan, atau mungkin bukan, jauh dari harapan kamu, jauh dari mimpi kamu gitu ya. Ternyata itu bisa kamu raih. Karena kamu sudah mulai fokus, sudah mulai seperti menciptakan ya ide-ide kreatif kamu, sehingga akhirnya kamu bisa tuangkan dalam berbagai keadaan gitu ya. Dan akhirnya ya kamu bisa untuk meraih semua itu. Ada Seven of Pentacles. Nah, hebatnya kamu sampai detik ini kan kamu sudah bertahan nih. Kamu udah bertahan sampai detik ini. Walaupun kamu belum menemukan adanya peluang, tapi kamu udah masih tetap bertahan sampai detik ini. Mungkin dalam kondisi walaupun stuck, walaupun kayak masih merasa kayak sedih, kecewa ataupun yang lainnya. Tapi di sini di saat kamu mulai fokus, misalnya fokus nih. Oh, aku harus fokus nih untuk menghilangkan kegalauan, menghilangkan kesedihan, menghilangkan kesakitan, maka itu akan bisa hilang. Karena kamu juga udah mulai fokus kepada masa depannya. Kamu sudah mulai fokus kepada pencapaian-pencapaian kamu, tujuan kamu. Disitulah akhirnya kamu dikatakan mulai bertumbuh, mulai berkembang, mulai berkilauan di sini. Ya, ini nyata nantinya. Asal kamu benar-benar bisa fokus gitu, fokus kepada apa yang menjadi tujuan kamu di sini. Ya. Karena di sini ada kartu death. Di saat kamu sudah mengakhiri segalanya, disitulah peluang baru akan muncul pada kamu. Jadi kamu jangan abaikan jika ada peluang-peluang kecil ya. Disinilah saatnya kamu akan makin berkilau. Ada Two of Swords. Walaupun terkadang kamu diragukan mungkin dengan dalam berbagai hal gitu ya. Tetapi dengan ragunya kamu akan dikuatkan oleh keyakinan kamu.
akan dikuatkan oleh spiritualnya kamu atau kata hati kamu ya, sehingga akhirnya kamu itu akan bisa menciptakan gitu ya, menciptakan keajaiban kamu sendiri ya. Dan aku juga ngelihat dengan kilauan kamu ini juga, bahkan serasa mimpi juga ya, dimana banyak orang-orang mulai melihat kualitas kamu, melihat peluang-peluang yang ada pada diri kamu, membuat orang-orang mulai mendekat, mencari cara supaya kamu itu bisa mungkin masuk ke dalam bisnisnya mereka, pekerjaan mereka gitu ya, atau perusahaan mereka ya, karena di sini seperti ada kerjasama yang akan terjalin ya. Ini berkat kilauan kamu juga, berkat usaha yang sudah kamu lakukan pada diri kamu. Kamu coba untuk membenahi diri kamu di sini agar kamu itu benar-benar akan diprioritaskan. Kamu akan sangat berharga oleh orang-orang yang mencari keuntungan. Mungkin di sini keuntungan tidak hanya mereka, tapi kamu juga mendapatkan di sini ya. Jadi kamu harus benar-benar tunjukkan bahwasanya kamu itu adalah orang yang bersinar, orang yang berkilauan ya. Sehingga begitu sangat berharganya nanti di saat orang memilih kamu ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba cek apalagi yang akan terbaca. Fokus kepada kartu ini. Teman-temanku. Oke. Untuk yang ingin personal reading atau coaching silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Wow, di sini ada unconditional love. Kamu akan merasakan juga sebuah cinta yang tulus ya, atau kamu di sini akan merasakan cinta tulus ini ya. Jadi berupa dari kamu, walaupun selama ini kamu sudah mengakhiri sebuah percintaan yang mana kamu sudah tidak bisa bertahan ya, yakinlah di saat kamu fokus untuk membahagiakan diri kamu, sehingga akhirnya kamu tahu orang yang bagaimana yang pantas untuk kamu. Disitulah kamu akan menemukan cinta yang sebenarnya ya. Cinta yang tulus, cinta tanpa syarat, begitu. Oke. Di sini juga ada di miracle of forgiveness. Nah, beberapa dari kamu akan mulai bisa untuk belajar memaafkan. Walaupun awalnya dulu atau sampai detik ini kamu sulit untuk memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kamu, orang-orang yang sudah mengecewakan kamu ya. Tapi pada akhirnya di saat kamu mungkin bermeditasi, di saat kamu mungkin untuk merenung ya, di saat kamu merasa ya berpikir secara positif, disitulah kamu mulai bisa memaafkan. Walaupun awalnya kamu itu begitu dendam, begitu sakit hati ya, tapi kamu pada akhirnya bisa untuk memaafkan kesalahan-kesalahan dari mereka yang sudah menyakiti kamu ya. Karena itu juga akan membuat sebuah kedamaian akan kamu rasakan di sini. Oke. Karena dengan memaafkan kita akan terbebani, akan terlepas ya dari beban-beban yang berat. Hati kita mungkin akan bisa legowo, kita mungkin akan bisa merasakan kedamaian, ketenangan ya. Move your body. Aku ngelihat juga beberapa dari kamu akan benar-benar bisa meninggalkan hal-hal yang dulu pernah menyakiti kamu. Saatnya kamu terbang tinggi mencari sebuah harapan atau kebahagiaannya kamu. Dan itu bisa kamu dapatkan. Ya, kamu akan mulai untuk menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya. Balance, keseimbangan, kestabilan akan segera kamu dapatkan juga. Apalagi di kartu tarotnya ini juga ada temperance. Ya, kamu akan terkoneksi dengan zodiak Sagittarius di sini. Ya, keseimbangan kamu ini akan benar-benar kamu rasakan. Kamu akan merasa sangat bersyukur sekali. Ada peace and harmony. Nah, ini adalah kedamaian. Kedamaian akan segera kamu dapatkan di sini. Keseimbangan, kedamaian ini akan segera ya. Kesengsaraan kamu, kesedihan kamu akan berakhir di sini. Ada express your creativity. Kamu akan bisa menunjukkan apa yang menjadi kreativitas kamu, apa yang menjadi ide-ide kreatif kamu akan tuangkan. Nah, inilah nantinya akan menjadikan kamu orang yang makin bertumbuh, makin berkembang, ya. Dan kamu akan ngerasa bersyukur dengan apa yang sudah kamu miliki ini. Karena hidup kamu akan mulai berubah. Sebentar lagi dalam waktu dekat ya, kamu akan merasakan adanya perubahan yang mungkin secara signifikan kamu rasakan di sini. Oke.
Teman-temanku, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.